Kita awali informasi pertama, saudara diperiksa sebagai saksi oleh Kejagung, Menpora Dito Aryo Tejo membantah menerima uang dari salah satu tersangka korupsi proyek BTS. Dito mengklarifikasi tudingan keterlibatannya kepada Kejagung. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo penuhi panggilan Kejaksaan Agung terkait dugaan keterlibatannya pada kasus korupsi proyek Menara BTS Bakti Kominfo. Dito Aryo Tejo datang ke gedung Kejagung pada pukul 1 siang. Dito membantah dugaan bahwa dirinya pernah menerima uang dari salah seorang tersangka kasus proyek BTS 4G di Kemenkominfo. Dito juga mengaku tidak mengenal tersangka di kasus tersebut, yakni Irwan Hermawan. Maaf ya, Bang. Datang ke Kejaksaan karena waktu minggu lalu kan saya itu dari Berlin kan, jadi belum sempat dan langsung long weekend dari cuti nasional. Jadi hari inilah forum resmi dan momentum yang saya rasa sangat baik juga buat semuanya. Dituduhnya, saya bukan waktu saya sebagai Menpora dan itu tuduhannya ya nggak apa-apa lah, kita nanti akan memberikan keterangan dan juga klarifikasi. Tapi yang disiapin nggak Mas atau dibawa nanti? Nggak ada, karena ya benar-benar sumir dan saya tidak tahu apa-apa. Jadi nanti kita datang aja lah. Minta izin nggak sih Mas? Minta izin nggak ke Presiden? Tadi saya hanya melaporkan ke Pak Mensesnek akan hadir ke Kejaksaan. Takutnya kan ya wartawan kan rame ya, takutnya bisa mengganggu isu-isu nasional. Jadi tadi saya melaporkan. Presiden Joko Widodo angkat bicara soal pemeriksaan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dalam kasus korupsi pengadaan Menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 2-5 Bakti Kominfo. Presiden Jokowi menyebut semua pihak harus menghormati proses hukum yang tengah berlangsung. Presiden Jokowi juga meminta Menpora Dito Aryo Tejo untuk datang dan memberi klarifikasi. Hormati semua proses hukum. Kalau yang dipanggil baik dari KPK, baik dari Kejaksaan ya hormati proses hukum itu. Datang dan berikan penjelasan, berikan klarifikasi. Saudara, sebelumnya nama Dito Aryo Tejo disebut ikut menerima aliran dana korupsi proyek BTS senilai 27 miliar rupiah dari Komisaris PT Solitek Media Sinergi, Irwan Hermawan yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Irwan membeberkan kepada penyidik Kejagung bahwa uang itu diserahkan kepada Dito pada periode November hingga Desember 2022. Saat itu Dito masih menjabat sebagai staf khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sementara menurut Kejagung, Irwan Hermawan berencana menjalani sidang perdana besok dengan agenda dakwaan dari JPU. Dan saudara, untuk informasi lebih jelasnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV Dian Silitonga yang telah bergabung bersama kami di Indonesia Update pada sore hari ini. Selamat sore Dian. Dian, apa yang ingin digali Kejagung dari pemeriksaan terhadap Menpora Dito Aryo Tejo hari ini? Ya, utamanya yang akan digali adalah soal kebenaran penerimaan aliran dana korupsi proyek BTS senilai 27 miliar rupiah. Karena hal itu disampaikan oleh salah satu tersangka yakni Irwan Hermawan yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris PT Solitek Media Sinergi dalam berita acara pemeriksaan atau dalam BAP-nya yang menyebutkan bahwa dana proyek atau dana korupsi proyek BTS ini salah satu alirannya mengalir ke seseorang yang bernama Dito. Jadi memang pemeriksaan Menpora Dito pada siang hari ini merupakan pengembangan dari hasil pemeriksaan sejumlah tersangka atau bahkan mungkin terdakwa karena memang beberapa tersangka sudah menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan pada 27 Juni yang lalu. Nah, saya akan mengajak lebih dulu Jihan Anda untuk mendengarkan pernyataan dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana terkait dengan pemeriksaan Menpora Dito Aryo Tejo hari ini. Berikut ini. Beliau diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. Dulu ya. Saksi untuk terkait dengan pengembangan beberapa
beberapa hasil berita acara pemeriksaan dari beberapa saksi, ya, dan dari surat dakwaan dari beberapa saksi, ya, yang sudah dibacakan terkait dengan tersangka atau sekarang menjadi terdakwa IH, yang nanti disidangkan tanggal 4 besok disidangkan, ya. Apalagi? Pernyataan yang dikonfirmasi dengan berita acara ya terkait uangnya itu atau gimana Pak? Yang disebutkan oleh IH. Itu nanti bagian daripada pemeriksaan, ya. Nanti kami akan doorstop setelah pemeriksaan itu seperti apa, hasilnya seperti apa, nanti akan sampaikan lagi kepada media. Baik, apakah hari ini ada saksi lain yang akan diperiksa? Nanti kita sampaikan semua rilis saksi-saksi, pasti banyak yang kita periksa hari ini, ya. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Ya, sebelumnya Menpora Dito ini sempat menyangkal terkait dengan penerimaan aliran dana yang ditudingkan kepadanya, dan Dito juga menyangkal bahwa seseorang yang bernama Dito ini adalah dirinya. Tentu kita akan menunggu nanti bagaimana hasil pemeriksaan pihak Jampitsus Kejaksaan Agung terhadap Menpora Dito, yang nampaknya nanti juga pihak Jampitsus ini akan langsung melakukan konferensi pers seusai pemeriksaan terhadap Menpora Dito dilakukan. Tapi Jihan, tentu keterangan dari Menpora Dito ini menjadi penting. Pertama, selain untuk menjernihkan perkara, keterangan Dito ini juga bisa membuka potensi nama lain yang akan menyusul juga diperiksa sebagai saksi dalam perkara korupsi proyek BTS, dan mungkin juga bisa membuka peluang atau potensi nama baru yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Karena kalau kita cermati kasus proyek BTS ini menjadi bancakan korupsi begitu ya, karena memang aliran dananya mengalir ke banyak pihak. Tidak hanya dinikmati oleh pengusaha atau pihak swasta saja, bahkan disinyalir aliran dana proyek BTS ini mengalir juga ke anggota DPR atau politisi parlemen. Kalau saya tidak salah ingat juga sejak proyek BTS ini dikerjakan di periode 2020 sampai 2022, nampaknya jarang sekali Komisi 1 melakukan RDP atau rapat dengar pendapat dengan Kominfo. Nah, apakah benar aliran dana ini juga mengalir ke politisi parlemen? Ini tentu nanti yang akan dibuktikan dalam penyidikan. Kemudian juga disinyalir bahwa aliran dana korupsi proyek BTS ini juga mengalir ke lembaga BPK yang kemudian melakukan audit ulang terkait dengan proyek BTS yang sebelumnya sempat dinyatakan wajar dengan pengecualian. Kemudian bahkan juga ada dugaan bahwa aliran proyek atau aliran dana korupsi proyek BTS ini juga mengalir ke tubuh Kejaksaan Agung. Tentu ini yang akan kita nantikan bersama nanti bagaimana hasil pengembangan penyidikannya, apakah pemeriksaan Menpora Dito ini juga membuka gerbang nama-nama baru yang akan menyusul seperti yang saya sampaikan tadi sebagai saksi maupun juga nama baru sebagai tersangka, mengingat memang kasus proyeksi BTS ini sebagai bancakan korupsi. Tentu kita nantikan bersama bagaimana pengembangan terutama hasil pemeriksaan hari ini terhadap Menpora Dito. Jihan. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Dian Silitonga dari Kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat bertugas kembali.